Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfi Dwi Rahmayanti dengan NPM 2420600. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mata kuliah pragmatik di minggu ini, yaitu bentuk dan fungsi kesantunan pembelajaran di dalam kelas. Materi ini membahas tentang bentuk kesantunan dengan modus deklaratif, kemudian bentuk kesantunan dengan modus interrogatif, ada juga bentuk kesantunan dengan modus imperatif, lalu fungsi kesantunan dalam tindak tutur direktif, dan fungsi kesantunan dalam tindak tutur ekspresif. Yang pertama ada bentuk kesantunan dengan modus deklaratif. Modus deklaratif ini bertujuan untuk menyampaikan informasi atau berita. Dalam wacana akademik, penggunaan tuturan dengan modus deklaratif antara lain digunakan mahasiswa dalam melaporkan hasil penelitiannya kepada dosen. Kesantunan penggunaan tuturan dengan modus deklaratif juga dipengaruhi oleh 3 pemarkah kesantunan yang lain. Yang pertama ada penggunaan ungkapan maaf, yang kedua ada penggunaan sapaan akademik seperti prof, dan ketiga ada penggunaan penyangga kepastian barangkali. Dalam konteks yang lain, tuturan dengan modus deklaratif tidak langsung juga digunakan mahasiswa dalam wacana akademik untuk menyatakan daya ilokusi pertanyaan. Penggunaan tuturan dengan modus deklaratif dalam menyampaikan pertanyaan tersebut menjadikan tuturan terasa sangat santun dan tepat digunakan oleh mahasiswa kepada dosen dalam wacana akademik. Selain untuk menyampaikan informasi, modus kalimat ini juga dapat dimanfaatkan untuk meminta sesuatu secara tidak langsung kepada orang lain untuk menyatakan kesantunan. Contohnya yang pertama ada, Assalamualaikum Ibu, saya mau konsul proposal. Konteks kalimat di atas adalah Rino, seorang mahasiswa yang meminta waktu kepada dosennya untuk mengonsultasikan proposal skripsinya. Yang kedua ada, Pak dosen, saya mau bertanya. Titin, mahasiswi, meminta waktu untuk menanyakan masalah mata kuliah hari itu kepada dosennya. Kemudian yang kedua ada bentuk kesantunan dengan modus interrogatif. Menurut Rahardi pada tahun 2005, kalimat interrogatif adalah kalimat yang mengandung maksud menyatakan sesuatu kepada si mitra tutur. Di dalam bahasa Indonesia, terdapat paling tidak 5 cara untuk mewujudkan tuturan interrogatif. Yang pertama ada dengan membentuk urutan kalimat, yang kedua dengan menambahkan kata apa atau apakah, yang ketiga dengan memakai kata bukan atau tidak. Yang keempat ada dengan mengubah intonasi kalimat, dan yang kelima ada menggunakan kata-kata tanya tertentu. Untuk contoh tuturan interrogatif yang pertama ada pertanyaan ya tidak, yaitu kalimat interrogatif yang jawabannya ya atau tidak. Contohnya, Pak, waktu ngajarnya sudah habis ya? Konteksnya, seorang mahasiswa yang meminta dosennya untuk menyelesaikan perkuliahan karena waktu sudah habis. Yang kedua ada pertanyaan dengan 5W1H. Bentuk pertanyaan yang menggunakan kata tanya itu dapat berupa tentang apa, siapa, mengapa, bagaimana, di mana, dan kapan. Dalam bahasa Inggris, kita lebih mengenal dengan istilah 5W dan 1H yaitu what, who, why, where, when, and how. Kalimat tanya yang menggunakan kata tanya ini dapat dilihat sebagaimana contoh berikut ini. Kemudian yang ketiga ada pertanyaan modalitas. Pertanyaan ini adalah kalimat tanya yang didahului oleh kata tanya dapat, boleh, akan, dan harus. Hal ini dapat dilihat pada contoh berikut ini. Pak, bisa saya ke rumah Bapak? Soalnya Pak, saya bisa batal untuk tidak ikut seminar hari Selasa Pak. Bisa ya Pak, saya ke rumah Bapak hari ini? Penggunaan kata tanya modal ditemukan pada kata dapat. Dalam bahasa tidak formal, kata dapat bisa diubah menjadi kata bisa sebagai bahasa sehari-hari. Yang ketiga ada bentuk kesantunan dengan modus imperatif. Bentuk tindak tutur imperatif adalah tuturan yang mengandung maksud memerintah dengan harapan agar lawan tutur melaksanakan isi tuturan. Tuturan ini
memiliki maksud dan fungsi untuk memerintah secara garis besar dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu fungsi suruhan dan fungsi larangan. Jika modus kalimat ini digunakan untuk menyatakan perintah dari orang yang lebih muda kepada orang yang lebih tua, atau orang yang lebih rendah status sosialnya kepada orang yang lebih tinggi status sosialnya, maka tuturan ini dianggap sebagai tuturan yang kurang santun karena tidak sepantasnya orang yang lebih muda dan lebih rendah status sosialnya memerintah orang yang lebih tua dan lebih tinggi status sosialnya. Hal ini dapat dilihat pada contoh berikut ini, yaitu Eva. Pak, tanda tangani saja skripsiku. Kasihan, sudah selesai ini semua teman-temanku ujian. Konteksnya, seorang mahasiswi yang meminta dosen pembimbing skripsinya untuk menandatangani form persetujuan untuk diuji. Kalimat imperatif dalam bahasa Indonesia memiliki banyak variasi. Berikut ini variasi-variasi menurut Rahardi. Yaitu ada kalimat imperatif biasa, ada kalimat imperatif permintaan, kalimat imperatif pemberian izin, kalimat imperatif mengajak, dan kalimat imperatif suruhan. Kalimat imperatif biasa pada umumnya memiliki ciri-ciri menggunakan kalimat langsung, lebih lugas, menggunakan intonasi keras pada tuturan verbal, dibentuk dengan kata kerja dasar dan memiliki partikel penegas lah. Kalimat imperatif biasanya memiliki tingkatan antara imperatif yang sangat halus sampai imperatif yang sangat kasar. Contoh dari kalimat imperatif biasa dapat dilihat pada tuturan berikut ini. Marsha, minta tolong terima permintaan Edmodo saya, Pak, agar saya bisa mengirim tugas. Terima kasih. Konteks tuturannya, seorang mahasiswa meminta dosennya menerima permintaan di aplikasi Edmodo. Kemudian ada kalimat imperatif permintaan. Kalimat imperatif ini memiliki derajat atau mengandung kadar suruhan yang halus. Pada umumnya kalimat ini dipadukan dengan sikap penutur yang lebih merendah dibandingkan penutur kalimat imperatif biasa. Kalimat imperatif permintaan pada umumnya memiliki ciri-ciri adanya ungkapan-ungkapan kesantunan seperti tolong, mohon, sudilah, mohon dengan hormat, sebaiknya, dan lain-lain. Berikut ini contoh kalimatnya. Lebih baik jika izin sakit disertai surat dokter ya. Konteks tuturannya, mahasiswa mohon izin tidak hadir karena sakit. Kemudian ada kalimat imperatif pemberian izin. Kalimat imperatif ini digunakan untuk memberi izin yang ditandai adanya ungkapan-ungkapan kesantunan seperti silakan, boleh, biarlah, dan lain-lain. Secara umum, konstruksi ini memiliki makna mempersilahkan. Perhatikan kalimat berikut untuk lebih jelasnya. Dosen, silakan kalau mau dikreasikan. Konteksnya, dosen membolehkan mahasiswanya berkreasi dalam mengerjakan tugas. Kemudian ada dosen kembali, boleh salah satu with. Konteks tuturannya, dosen membolehkan mahasiswa memilih salah satu jenis tugas. Lalu ada kalimat imperatif ajakan yang pada umumnya memiliki ciri-ciri adanya penanda ayo, mari, dan ungkapan-ungkapan bermakna mengajak lainnya. Lebih jelasnya dapat dilihat pada contoh kalimat berikut ini. Dosen, ayo sekarang di ruangan dosen 2 barat ruangan Pak Muku. Konteks tuturannya, dosen mengajak mahasiswa untuk bimbingan tugas akhir. Yang terakhir ada kalimat imperatif larangan. Kalimat ini digunakan untuk mengungkapkan larangan, seperti namanya. Pada umumnya konstruksi ini memiliki ciri-ciri adanya penanda jangan atau ungkapan-ungkapan larangan lainnya. Seperti contoh kalimat berikut ini. Dosen, jangan hari ini ya nak, saya tidak di kampus. Konteks tuturannya, dosen melarang mahasiswa untuk bimbingan karena beliau sedang tidak di kampus. Kemudian ada fungsi kesantunan dalam tindak tutur direktif. Penggunaan tindak tutur direktif ini dalam proses pembelajaran merupakan salah satu bentuk penggunaan ragam tindak tutur. Melalui tindak tutur direktif,
Seorang guru atau dosen dapat memanfaatkan bentuk tindak tutur direktif seperti permintaan, pertanyaan, perintah, larangan, pemberian izin, serta nasihat. Jika ditinjau dari segi fungsi kesantunan yang diembannya, jenis tindak tutur direktif ini mempunyai kadar kesantunan yang beragam yang mengarah pada fungsi penghormatan, solidaritas, dan persuasif. Sementara jika ditinjau dari jenis fungsi direktif yang digunakan, fungsi kesantunan dalam interaksi akademik tampak direpresentasikan dalam berbagai jenis tindak tutur direktif, yaitu meminta, memohon, bertanya, menyerahkan, dan menawarkan. Yang pertama ada permintaan. Permintaan merupakan salah satu jenis tindak tutur direktif yang meminta mitra tutur untuk melakukan sesuatu dengan sesuai dengan maksud penutur, Permintaan yang digunakan mahasiswa dalam interaksi akademik sangat beragam sesuai dengan spesifikasi permintaan yang dikehendaki mahasiswa. Fungsi permintaan antara lain meliputi meminta persetujuan, meminta penegasan, meminta konfirmasi, serta meminta klarifikasi. Yang kedua ada permohonan. Dalam tindak tutur memohon, penutur memohon agar mitra tutur melakukan sesuatu sesuai dengan yang dikehendaki oleh penutur. Dengan taraf kesantunan yang lebih tinggi, selain fungsi meminta, mahasiswa juga menggunakan tindak tutur direktif dengan fungsi memohon ketika berinteraksi dengan dosen dalam interaksi akademik, baik melalui seminar hasil penelitian maupun dalam ujian skripsi. Pada dasarnya memohon juga merupakan permintaan, hanya taraf kesantunannya lebih halus oleh penutur. Dengan kata lain, daya ilokusi dari suatu permohonan menghendaki agar mitra tutur berkenan melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan dari penutur. Kemudian ada pertanyaan. Pertanyaan merupakan salah satu fungsi direktif yang menghendaki adanya respon dari mitra tutur. Respon yang diharapkan dapat bervariasi sesuai dengan jenis pertanyaan yang disampaikan. Berdasarkan tujuan pertanyaan tersebut, respon yang diharapkan dapat berupa jawaban ya atau tidak, menghendaki informasi, atau menghendaki jawaban berupa perbuatan. Tindak direktif yang mengemban fungsi pertanyaan antara lain ditandai pemarkah pertanyaan berupa kata tanya dan intonasi bertanya. Yang terakhir ada fungsi kesantunan dalam tindak tutur ekspresif. Ekspresif sendiri memiliki makna tindak tutur yang berfungsi untuk mengungkapkan atau mengutarakan sikap psikologis penutur terhadap keadaan yang tersirat dalam ilokusi. Misalnya, mengeluh, memuji, mengucapkan terima kasih, serta mengkritik. Contohnya, dosen menggunakan tindak tutur memuji seperti, "Bagus nak, mantap, hebat." Hal ini bertujuan agar mahasiswa merasa mendapat penghargaan dari dosen karena berhasil menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh dosen. Serta mahasiswa lebih bersemangat untuk menjawab jika dosen bertanya di kemudian hari. Dan lebih rajin dalam proses belajar mengajar. Selain itu, dosen menggunakan tindak tutur memuji ini untuk meningkatkan kepercayaan diri pada mahasiswanya. Dalam hal ini, dosen juga membiasakan dan melatih mahasiswa untuk mudah memberikan penghargaan kepada orang lain. Begitulah materi yang dapat disampaikan pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.